Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi. Shalom. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-10 menyatakan, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Kita semua yang ada di rumah adalah anak-anak Allah dalam Yesus Kristus. Karena itu kita telah ditebus melalui kematian dan kebangkitannya. Dan hidup kita harus terus dipimpin serta dikuasai oleh Roh Kudus, supaya kita dapat melakukan segala sesuatu yang benar dan berkenan kepadanya. Mari kita menghadap Tuhan, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 1, Haleluya. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasanya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabulah tifa dan gendang, iringi puji dalam tembahan. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Mari kita berdoa. Bapa, pada malam hari ini kami sebagai anak-anak-Mu yang berkumpul dalam rumah tangga kami masing-masing datang kepadamu. Kami serahkan ibadah keluarga ini hanya dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Amin. Anak-anak Allah, dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 7 sampai dengan ke-10 kita baca silih berganti. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 233.
dalam hatiku, dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Api-Mu lah pembakar jiwaku, sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kudus, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakanlah kami Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami untuk mengenal jalan-jalan Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan, sehingga berkat Tuhan turun atas kami yang mendengar dan mau menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan Yesus Kristus, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Imamat 18 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Imamat pasal 18 ayat 6 sampai 30 yang menyatakan, siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya, akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu, atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir daripada ayahmu, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudara perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu, sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Moloch, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan,
karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, pujilah Tuhanmu. Haleluya, pujilah Tuhanmu. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Salam jumpa, salam sehat, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Yang sehat semakin sehat, mungkin yang saat ini beribadah ada yang dari tempat tidur, atau dari kursi rodanya, atau di rumah sakit. Tidak mengapa Bapak Ibu Saudara, kita tetap bersyukur dalam kelemahan tubuh sekalipun kita dapat beribadah kepada Tuhan. Tetap semangat dan yakin akan kasih dan penyertaan Tuhan bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, waktu-waktu belakangan ini secara umum satu keluarga itu berkumpul bersama. Satu keluarga ada di dalam rumah secara umum, karena ada beberapa keluarga yang secara khusus tidak bisa berada di rumah karena ibu atau bapak, seorang dokter atau TNI atau Polri atau mereka yang bertugas di luar yang tidak dapat berkumpul. Tapi pada umumnya kita semua punya waktu yang sama berada di rumah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, coba kita bayangkan kalau kita di rumah tanpa ada aturan, tanpa ada pengertian satu dengan yang lain, apa yang terjadi Bapak Ibu? Wah, bisa kacau ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau kita semua punya saling pengertian, kita semua
punya kasih yang mau saling membantu satu dengan yang lain. Coba kita bayangkan yang biasanya seorang ibu rumah tangga ketika anak-anak sudah pergi sekolah, suami sudah bekerja di kantor, Bapak Ibu dengan enak atau dengan leluasa seorang ibu rumah tangga akan membersihkan rumahnya, mengerjakan pekerjaan rumahnya tanpa ada gangguan dan secepat kilat semua bisa selesai dengan baik. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita semua berkumpul bersama, kalau hanya ibu saja yang mengerjakan semuanya sementara semua ada di rumah, gitu ya Bapak Ibu ya, semuanya juga berpotensi untuk membuat rumah berantakan gitu ya, yang sudah dirapikan, wah bisa darah tinggi kali ibunya ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, artinya di rumah saja kita bisa berdamai, di rumah saja kita juga bisa bertengkar. Dan karena itu perlu ada pengendalian diri, kerendahan hati, satu dengan yang lain harus sama-sama bekerja sama, bergotong royong. Ibu juga tidak bisa sendiri mendampingi anak untuk belajar karena teknologi yang canggih ini mungkin Bapak yang bisa membantu anak kekasih. Jadi kerjasama itu perlu dibangun dan semua bisa berjalan dengan baik. Artinya semua kita sekalipun ada di rumah harus ada aturannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang paling penting dari semua itu, kita semuanya anggota keluarga, baik Bapak, Ibu, anak-anak, atau keluarga yang ada di rumah, memiliki hati yang takut akan Tuhan. Memiliki ketetapan, aturan, perintah-perintah Tuhan yang menjadi bagian dalam hidup setiap pribadi, anggota keluarga. Dan kalau kita bisa melakukan itu sesuai dengan kehendak Allah, maka semua teratur, semua datang damai sejahtera, semua bisa terlaksana dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, artinya kalau setiap anggota keluarga tetap mempertahankan firman Tuhan menjadi bagian dalam kehidupannya, maka artinya kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bahwa hidup kita yakini sebagai pemberian Tuhan, anugerah. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan berakhir hidup ini. Tapi selama masih diberikan kesempatan, hidup yang adalah anugerah Tuhan itu, kita harus mengakui ada Tuhan yang berkuasa, yang menciptakan kita, yang memberi waktu kehidupan kepada kita. Dia berkuasa dan memerintah atas kita. Karena itu sebagai umatnya wajiblah kita beribadah kepadanya. Wajiblah kita menyembah Dia. Wajiblah kita tunduk dan taat melakukan segala ketetapan dan perintah Allah. Dan Allah menjanjikan kehidupan bagi mereka yang melakukan kehendak Allah. Dan bagi yang tidak melakukannya, dalam pembacaan firman Tuhan dikatakan dilenyapkan, dimuntahkan dari negeri itu. Artinya ada penghukuman dari Tuhan. Dan kalau disuruh memilih, pasti kita tidak mau dihukum Tuhan. Kita mau diberkati Tuhan. Kita mau menjadi saluran berkat dari Tuhan. Dan karena itu syaratnya adalah taat, setia, melakukan ketetapan perintah Allah dalam hidup kita. Saat ini firman Allah dalam Imamat 18 berbicara tentang aturan, ketetapan dan perintah Tuhan tentang kekudusan perkawinan. Bahwa sejak semula Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, Dia memberkatinya. Allah juga yang mempersatukan, Allah juga yang memberkati dengan penyertaannya. Tidak pernah ditinggalkan pasangan itu hidup sendiri. Allah meminta kepada umatnya agar memiliki hati yang takut akan Dia. Memiliki hati yang meminta pertolongan daripadanya.
kita Bapak Ibu Saudara tidak bisa memilih pasangan kita yang sempurna, pasangan kita yang hebat, pasangan kita yang serba dalam keinginan sendiri. Tetapi pasangan hidup itu adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Dan kita meyakini sebagai pasangan yang terbaik, walau bukan yang sempurna. Dan kita mempercayakan kekudusan itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang menguduskan, Tuhan yang menyucikan, Tuhan yang memberkati kita dalam kesatuan hidup dalam bahligai rumah tangga. Oleh karena itu, agar keduanya dapat hidup dalam kebahagiaan dan harmonis, dia menentukan aturan, ketetapan, perintahnya agar kehidupan kita bahagia. Dan kebahagiaan itu bukan hanya fisik saja, tetapi kebahagiaan dari batin rohani kita, bukan hanya sekarang di dunia, tetapi juga menjanjikan kehidupan kekal bersama dengan Dia dalam kerajaannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita hidup terikat pada perjanjian dengan Allah. Kita hidup sebagai pasangan suami dan istri, terikat dalam perjanjian satu dengan yang lain. Tapi di dalam ikatan itu yang mempersatukan adalah kasih Allah. Dan karena itu keduanya harus melaksanakan perintah Allah tentang kekudusan perkawinan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang-orang Israel diperingatkan agar mereka hidup dalam kekudusan perkawinan sebagaimana yang Allah kehendaki, yang Allah sampaikan kepada Musa untuk mereka taati. Catatan ayat yang ketiga sebelum pembacaan kita, jangan kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku akan membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi kebiasaan-kebiasaan orang di Mesir, tempat di mana mereka sebelum dibawa keluar dari perbudakan. Lalu tempat di mana mereka akan ditempatkan di Kanaan, yang punya kebiasaan, yang punya hal-hal yang berbeda dengan mereka tentang perkawinan. Dan hari ini mereka dipersiapkan. Kamu jangan ikut yang lama di Mesir, jangan juga ikut dengan kebiasaan nanti di tempat yang baru di Kanaan. Tetaplah sebagai pribadi yang adalah umat Allah. Pribadi yang kudus itu adalah pribadi yang mau mempersembahkan hidupnya, mengabdikan hidupnya untuk melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa itu kehendak Allah yang dimaksudkan di dalam pembacaan kita? Ayat 7-8 berisi satu daftar hukuman yang sangat kuno pada saat keluarga-keluarga Israel hidup dalam perkemahan-perkemahan yang ingin menekankan bahwa hubungan seksual yang dilarang adalah satu di antara kerabat-kerabat dekat. Orang yang harus dihormati, orang yang harus disayangi dan dikasihi. Mereka adalah saudara dan itu dilarang. Mereka harus menghormati perkawinan dan memurnikan kehidupan sebagai anak-anak Allah yang tinggal dalam satu keluarga besar. Lalu hukum-hukum lain, larangan-larangan lain berhubungan dengan seksual yang tidak normal. Hubungan-hubungan itu termasuk hubungan dengan perempuan pada waktu cemar kainnya, itu menajiskan atau berzinah, hubungan homoseksual, serta hubungan dengan binatang. Itu semua perbuatan-perbuatan keji yang menajiskan orang. Dan itu melanggar kekudusan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Kita kudus karena Allah kita kudus. Kita dikuduskannya. Bukan kita sendiri kudus, tapi Allah yang berkenan membaharui hidup kita dan memberikan kekudusan. Dan karena itu haruslah hidup kudus. Mengkhususkan diri untuk Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dalam tindakan perbuatan yang menjauhkan hal-hal yang keji dan cemar tadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pernikahan diatur dalam hukum dan peraturan agar tujuannya menjaga kekudusan hidup dalam pernikahan sesuai dengan kehendak Allah, sebab pernikahan adalah kudus. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat akar kata dari Ibrani, kados artinya kudus, itu menunjuk pada pribadi yang kudus. Pribadi yang punya integritas yang kuat, kesatuan hati, kesatuan pikiran dan tindakannya sebagai umat Allah. Dan itu yang harus kita lakukan dalam pengabdian melaksanakan kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, baik laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri dalam mahligai rumah tangga yang diberkati Tuhan harus hidup kudus, menjaga kemurnian dan kesehatian dalam perkawinan yang sah. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan perkawinan ada keturunan-keturunan dan anak-anak, mereka pun juga mendapat bagian dalam peraturan-peraturan yang ada di sini. Mereka pun dilarang untuk tergoda melakukan hal yang mencemarkan perkawinan dari orang tuanya atau saudaranya. Semua harus saling menjaga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkat kehidupan dari Tuhan akan turun bagi orang yang melakukan kehendaknya. Apa itu berkatnya? Yang pertama, kehidupan perkawinan yang berbahagia lahir batin sekarang ini dan sepanjang masa. Kedua, Tuhan menurunkan hidup yang rukun. Kalau di mana ada kerukunan, di situ ada berkat Tuhan. Dan tentu saja ada damai sejahtera. Ketiga, rumah menjadi rumah aman, penuh berkat bagi anggota keluarga, bahkan orang asing yang tinggal bersama dengan kita. Luar biasa berkat Tuhan itu melimpah. Bapak Ibu yang kekasih, kita tidak menutup mata betapa beratnya kehidupan perkawinan di masa-masa sekarang ini. Sebelum COVID saja, Bapak Ibu Saudara, perkawinan banyak kali catatan tentang mereka yang berpisah, mereka yang bercerai, mereka yang tidak harmonis dan sebagainya. Apalagi dalam masa-masa sekarang ini. Kesulitan demi kesulitan dalam membina hubungan rumah tangga, menjaga keharmonisan itu enggak mudah. Dan perlu kerendahan hati kita minta tolong Tuhan, tolong kami. Berikan kesabaran, kekuatan, kasih yang mula-mula terbentuk jangan sampai rusak dan hilang. Tetapi biarlah kasih yang mula-mula terbentuk, yang sejak pertemuan, kasih yang menggebu-gebu, ya, rasanya rindu kalau tidak berjumpa dengan pasangan dan keluarga, itu harus kita pelihara. Dan itu Bapak Ibu Saudara tidak langsung jatuh dari langit begitu saja. Itu ada juga upaya kita, ada juga usaha kita yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Bahkan anak-anak pun punya peranan. Keluarga yang tinggal di rumah kita pun punya peranan. Kalau semuanya takut pada Tuhan, maka semua saling menjaga. Suami takut Tuhan, istri takut Tuhan, anak-anak takut Tuhan, anggota keluarga yang sekelilingnya ada di rumah kita takut Tuhan, maka menjauhkan tindakan-tindakan keji dan tindakan-tindakan cemar yang sudah disebutkan tadi. Damai sejahtera Tuhan akan tercipta. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bahwa setiap pribadi anggota keluarga harus saling menjaga hidup agar hidup tetap kudus,
mendekatkan diri kepada Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh, banyak berdoa dan meminta Tuhan agar berkat Tuhan turun dengan kasih dan kekuatan masing-masing anggota keluarga percaya akan kuasa dan perlindungan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita semua punya kerinduan yang sama agar Tuhan melimpahkan berkat bagi hidup rumah tangga kita, seluruh keturunan kita dan keluarga besar kita. Kuncinya adalah semua harus hidup takut akan Tuhan, taat melaksanakan kehendak Tuhan, menjaga kekudusan hidup dalam rumah tangga. Berkat Tuhan akan turun atas kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin ada di antara kita yang masih sulit untuk melaksanakan kehendak Tuhan, yang masih banyak ganjalan-ganjalan dalam kehidupan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita dan menegur kita, bertobatlah, kembali kepada jalan Tuhan. Percaya Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan memberikan terang untuk jalan kita, dan masa depan sungguh ada. Dan ketika kita, kami hidup baik Bu Pendeta, kami tidak ada masalah, kami harmonis-harmonis saja. Jangan lengah dan jangan sombong rohani kehebatan kita, tapi tetap waspada, tetap mencari Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, karena godaan cobaan bisa datang di mana saja. Teristimewa di zaman pandemi COVID-19 saat ini. Banyak keluarga yang bersedih, banyak keluarga yang berduka, banyak pasangan-pasangan yang kehilangan kekasih jiwanya karena terpapar virus ini dan mengalami sakit penyakit yang berat yang akhirnya membawa pada kehilangan nyawa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah melakukan kehendak Allah, kita tidak takut menghadapi kematian dan kehilangan, karena mereka akan kembali kepada Allah dan hidup bersama dengan Allah dalam kekekalan. Tapi betapa menyesalnya kita ketika kita punya waktu bersama, hidup bersama, tapi kita tidak memakainya dengan baik. Kita menyakiti pasangan kita, menyakiti orang-orang yang mengasihi kita. Luar biasa. Penyesalan pasti belakangan. Tetapi untuk saat ini, saat kita masih diberi hidup, saat kita masih dianugerahkan kesempatan hidup bersama dalam rumah tangga, andalkan kuasa Tuhan, lakukan firman-Nya. Kita akan senantiasa memperoleh kekuatan, kesabaran, dan kemampuan untuk membina rumah tangga dalam berkat dan keharmonisan yang Tuhan akan turunkan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan menguatkan kita semua menjalani hidup perkawinan yang kudus. Amin. Sebagai jawaban Bapak Ibu Saudara, kita bersama menyanyi Kidung Jemaat 451, Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga,
Kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami, agar kami dapat mengendalikan diri, agar kami tetap setia dan taat pada kehendak Tuhan. Berilah Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar hidup kami Tuhan boleh menjadi hidup yang melakukan kehendak Tuhan dengan baik. Jadikan kami Tuhan umat-Mu yang tidak mengeraskan hati saat mendengarkan firman-Mu, tetapi kami Tuhan boleh menerima kebenaran firman Tuhan dan menjauhkan diri dari segala kekejian dan dosa di hadapan Tuhan. Tapi kami boleh bertobat kembali ke jalan Tuhan sebagaimana Tuhan kehendaki. Tuhan mau memperbaharui kami dalam hidup ini dengan curahan Roh-Mu yang kudus yang turun atas setiap anggota keluarga kami. Ada perubahan besar dalam hidup keluarga kami. Tuhan Yesus, tolonglah, biarlah kami semua takut akan Tuhan. Karena di dalam tangan-Mu Tuhan ada berkat. Namun juga Tuhan, jika kami tidak melakukan kehendak-Mu, Engkau akan marah dan memurkai kami dengan amarah-Mu dalam hukuman yang sangat berat. Tuhan, ampuni kami, berilah kami kemurahan kasih-Mu, sehingga kami boleh diterima kembali sebagai umat yang Engkau kuduskan, yang Engkau sucikan, sehingga pembaharuan kehidupan kami boleh nyata. Terima kasih Tuhan, jika sampai saat ini kami boleh memelihara cinta kasih dan kehidupan keluarga yang penuh dengan harmoni. Berkati Tuhan, agar semua anggota keluarga boleh bersama-sama mengandalkan Tuhan, dan semua itu menjadi satu perjuangan, pengorbanan satu dengan yang lain. Dan kasih setia Tuhan boleh menguatkan kami. Tidak ada untung rugi dalam mencintai dan mengasihi anggota keluarga kami. Karena Engkau lebih dulu mengasihi kami, Engkau lebih dulu mengampuni kami, Engkau Tuhan lebih dulu membaharui hidup kami. Sehingga kami pun boleh menjadi bagian yang baru dalam rumah tangga, yang membangun cinta kasih terus-menerus memeliharanya hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kami yang sudah lanjut usia, yang Tuhan berkati dengan usia perkawinan yang begitu banyak dalam kebersamaan selama ini. Tuhan, berikanlah kami sukacita damai sejahtera, karena melihat berkat penyertaan Tuhan, kekuatan kasih dan pengampunan satu dengan yang lain, sehingga kami boleh bersama dan boleh menikmati masa lanjut usia dalam berkat penyertaan Tuhan, sehingga menjadi contoh bagi anak cucu kami bahwa hidup perkawinan di dalam Tuhan Yesus Kristus ada kebahagiaan, dan mereka boleh membangun hidup rumah tangga dalam takut akan Tuhan, dan masa-masa depan mereka sungguh ada. Berkati Tuhan, agar anak-anak muda kami Tuhan, Engkau berikan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, dan mereka pada waktunya membangun rumah tangga dan menerima berkat-berkat Tuhan, karena mereka pun mempersiapkan diri sejak dari sekarang untuk memiliki kehidupan perkawinan yang kudus. Kami Tuhan sebagai orang tua dalam masa-masa saat ini, berkatilah dengan kuasa kasih-Mu, berikan kesabaran dan hidup bersama yang penuh dengan cinta kasih. Kami boleh mengisi hari-hari kami dengan sukacita, keriangan dan kebahagiaan, karena itu menjadi sumber berkat kehidupan. Ada sukacita yang membuat imunitas tubuh kami Tuhan baik, dan kami boleh kembali sembuh dan sehat semua juga karena kekuatan Tuhan. Dan bagi mereka yang tetap sehat dan kuat, Tuhan juga berkati agar sukacita hati, sukacita dalam rumah tangga, sukacita dalam menjalani hari-hari kehidupan saat ini boleh membuat setiap anggota keluarga dalam keadaan baik dan sehat. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi mereka yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan berkati agar ada pengharapan yang kuat dari Tuhan. Berkati para medis, obat-obatan dan semua yang merawat, agar setiap orang boleh disembuhkan dan dipulihkan. Dan Tuhan, bagi keluarga-keluarga yang bergumul dalam duka cita dan kesedihan, Tuhan angkat beban mereka dan Tuhan hiburkan. Bahkan Tuhan berikan keyakinan
bahwa mereka yang takut akan Tuhan dan sampai masa akhir hidupnya melakukan kehendak Tuhan, mereka akan kembali kepadamu dalam kekekalan dan kerajaan-Mu ya Tuhan. Sehingga ada penghiburan dan kekuatan, keyakinan penuh untuk mengisi hari-hari kehidupan tanpa orang-orang yang dikasihi. Karena Engkau sudah memuliakan. Terima kasih Bapa di surga untuk kami boleh melihat anak cucu yang diberkati Tuhan dan mereka pun boleh hidup dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk kami yang masih bergumul, kami tetap percaya waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Pemulihan dari Tuhan adalah bagian di mana kami harus menunggu dengan sabar, dengan kekuatan kasih Tuhan. Berikanlah Tuhan kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Dan biarlah kami memasrahkan hidup kami hari ini dan esok ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati rumah tangga yang beribadah pada saat ini. Biarlah Tuhan kami boleh melihat kehadiran Tuhan yang membawa berkat sukacita dalam hidup setiap orang yang mencari kehendak-Mu dan melakukannya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amsal pasal 11 ayat 24 sampai dengan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, dia diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Berdasarkan firman Tuhan itu, mari kita memberikan persembahan syukur kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop dan dikumpulkan melalui koordinator sektor masing-masing atau transfer melalui rekening Bank Mandiri Giro Jemaat nomor 101-080-144-858 atas nama MJ GPIB Sumberkasih. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita angkat kidung pujian dari Kidung Jemaat 433. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau hadir dalam ibadah keluarga ini melalui firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu. Dalam ibadah keluarga ini, kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Ya Yesus, berkatilah persembahan syukur yang kami berikan kepadamu dengan penuh sukacita,
Dan kiranya persamaan syukur kami ini boleh menjadi saluran berkat-Mu dalam pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sumber berkat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Amsal pasal 10 ayat 29. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Kita Bakti 287, hidup serasi, damai, tentram. Hidup serasi, damai dan tentram, bagai saudara dalam Tuhanmu. Hendaklah kamu saling mengerti dan menghargai dalam Tuhanmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.